Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Pramesti dan teman saya. Dewi Anjani Kartika Putri. Di sini, kami akan menjelaskan tentang sumber pengetahuan dari teori kebenaran. Di sini, kami akan menjelaskan tentang rasionalisme, empirisme, kritisme, dan intuisme. Langsung saja, yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dari akal. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Aliran ini dipelopori oleh René Descartes, kemudian dinisbatkan kepada beberapa tokoh pemikir barat, di antaranya René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Christian Wolff. Meski sebenarnya akar-akar pemikirannya sudah ditemukan dalam pemikiran para filsuf klasik, yaitu Plato dan Aristoteles. Menurut kaum rasionalisme, sumber pengetahuan manusia didasarkan pada innate idea, atau ide bawaan yang dibawa oleh manusia sejak ia lahir. Ide bawaan tersebut menurut Descartes terbagi atas 3 kategori, yaitu yang pertama, cogitans atau pemikiran, bahwa secara fitrah manusia membawa ide bawaan yang sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang berpikir. Dari sinilah keluar statement Descartes yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada. Kedua, Allah atau Deus. Manusia secara fitrah memiliki ide tentang suatu wujud yang sempurna, dan wujud yang sempurna itu tak lain adalah Tuhan. Yang ketiga, extensia atau keluasan, yaitu ide bawaan manusia, materi yang memiliki keluasan dalam ruang. Yang selanjutnya yaitu empirisme. Empirisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dalam filsafat biasanya dipertentangkan dengan rasionalisme. Berbeda dengan rasionalisme yang menjadikan akal manusia sebagai sumber dan penjamin kepastian suatu kebenaran pengetahuan manusia. Aliran empirisme ini disandarkan kepada beberapa tokoh pemikir barat, di antaranya Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, dan John Locke. John Locke memperkenalkan teori tabula rasa atau sejenis buku catatan kosong. Maksudnya manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu. Lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indera yang masuk itu sederhana, lama-lama menjadi kompleks, lalu tersusunlah pengetahuan yang berarti. Jadi dalam empirisme ini, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan pengalaman indrawi. Maka empirisme ini sangat menekankan metode eksperimen dalam proses pencapaian pengetahuan manusia. Seseorang yang tak memiliki satu jenis indera tertentu, maka ia tidak dapat memiliki konsepsi tentang pengetahuan yang berhubungan dengan indera tersebut. Lalu kritisisme. Secara garis besar, kritisisme merupakan teori yang dihasilkan dari sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Nah, ketika terjadi pertarungan filsafat antara rasionalisme dan empirisme mengenai dasar pengetahuan manusia, Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, kemudian mencoba melakukan upaya menyelesaikan perbedaan tajam antara kedua aliran tersebut. Pada mulanya, Kant mengikuti aliran rasionalisme. Kemudian menurut pengakuannya sendiri, ia kemudian terjaga dari mimpi rasionalismenya setelah membaca buku David Hume. Tetapi kemudian ia tetap berpendapat bahwa empirisme tidak bisa ia terima begitu saja, karena membawa keraguan pada akal. Kant tetap mengakui bahwa
akal dapat mencapai kebenaran. Untuk itu, ia kemudian menetapkan syarat-syarat dalam pencapaian kebenaran akal. Itulah sebabnya aliran filsafatnya sering disebut dengan filsafat kritisisme. Dalam filsafat kritisisme, Kant menganggap bahwa pengalaman dan akal manusia sama-sama dapat digunakan dalam mencapai pengetahuan manusia. Selanjutnya, Kant membagi tahapan pencapaian pengetahuan manusia menjadi tingkatan, yaitu tahap pencapaian indrawi, tahap akal budi, tahap rasio atau intelek. Pada tahapan ini, proses pengetahuan manusia telah sampai pada kaidah-kaidah asasi yang tidak bisa lagi diruntut dan bersifat mutlak. Kant menyebutnya dengan idea transendental. Tugas idea transendental ini ialah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya yaitu intuisisme. Intuisisme ini merupakan hasil pemikiran epistemologi filsafat barat yang dipelopori oleh Henry Bergson. Menurut Bergson ini, intuisi adalah hasil evaluasi pemahaman yang tertinggi. Lebih lanjut, Bergson ini menyatakan bahwa indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Menurutnya, intuisi ini merupakan pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi ini mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis yang pada dasarnya bersifat analisis, penyeluruh, mutlak, dan tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbolis. Karena itu, intuisi adalah saran untuk mengetahui secara langsung dan secara etika. Surya Sumantri ini menyatakan bahwa intuisi ini bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, intuisi ini tidak dapat diandalkan. Sedangkan secara epistemologi, pengetahuan intuitif berasal dari intuisi yang memperoleh melalui pengamatan langsung, tidak mengenai keberadaan lahiriah suatu objek, melainkan hakikat keberadaan dari suatu objek tersebut. Sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.